Idalia Putri dengan NIM 6670240151. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 prinsip utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks ilmu pemerintahan dan politik. Saksikan selanjutnya. Jadi di sini ada filsafat ilmu. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, dan nilai. Nah, dalam konteks politik dan pemerintahan, 3 prinsip utama filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, mereka itu memainkan peran penting dalam membentuk cara kita memahami, mengevaluasi, dan mengelola kekuasaan. Nah, mengelola kekuasaan, kebijakan, dan hubungan sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas secara rinci dari masing-masing prinsip tersebut serta relevannya dalam ranah politik dan pemerintahan. Yang pertama ada ontologi. Jadi ontologi dalam politik dan pemerintahan adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas, keberadaan, dan apa yang benar ada. Nah, dari dalam konteks politik dan pemerintahan, ontologi itu membahas dasar-dasar eksistensi politik itu sendiri. Jadi, apa yang menjadi inti dari konsep negara, kekuasaan, dan masyarakat. Nah, misalnya seorang filsuf atau filsafat mungkin bertanya, apa itu negara? Apakah ia sekedar alat kekuasaan atau wujud dari aspirasi kolektif masyarakat? Nah, selain itu, ontologi juga mengkaji realitas institusi seperti parlemen, partai politik, dan hukum. Apakah mereka merupakan entitas konkret atau hanya konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh interpretasi budaya dan sejarah. Lalu ada hakikat negara. Jadi secara ontologis, negara itu dapat dilihat sebagai entitas yang memiliki realitas sosial dan politik. Negara itu bukan hanya sekedar kumpulan individu atau wilayah geografis, tetapi juga sebuah konstruksi sosial yang memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat. Berbagai teori politik yang memberikan perspektif berbeda tentang keberadaan negara. Jadi yang pertama ada teori kontrak. Jadi teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke, atau Rawls. Jadi memandang negara itu sebagai hasil kesepakatan individu untuk membentuk situasi yang melindungi hak-hak mereka. Yang kedua ada teori Marxis. Jadi melihat negara itu sebagai instrumen dominasi kelas yang melayani kepentingan kelas penguasa. Nah, yang ketiga ada teori fungsionalis. Jadi menekankan peran negara tuh dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Jadi ada juga ontologi kekuasaan. Jadi ontologi kekuasaan dalam politik dapat dipahami secara beragam. Menurut Mikhail Foucault misalnya itu memandang kekuasaan itu bukan hanya sebagai sesuatu yang dimiliki, tetapi juga sesuatu yang beroperasi melalui jaringan hubungan. Jadi kekuasaan bersifat produktif, bukan hanya represif. Nah, karena menciptakan norma, pengetahuan, dan identitas politik. Lalu ada hubungan individu dan masyarakat. Jadi ontologi politik juga itu mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Jadi pemikiran liberal itu menekankan kedaulatan individu sebagai dasar keberadaan masyarakat. Sementara pemikiran kolektivis menempatkan komunitas itu sebagai esensi keberadaan individu. Nah, dalam konteks pemerintahan, pertanyaan ontologi ini tuh mempengaruhi desain kebijakan dan struktur institusi. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Nah, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang bagaimana kita tuh mengetahui sesuatu dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Nah, dalam politik, epistemologi itu berfokus pada cara, informasi, dan ide-ide politik.
yang dikembangkan, disebarkan, dan diakui sebagai kebenaran. Contohnya itu seperti dalam pengambilan keputusan politik, epistemologi itu mempertanyakan sumber informasi apa yang digunakan, apakah kebijakan didasarkan pada data empiris, kepercayaan ideologis, lalu atau tekanan dari pihak tertentu. Nah, selain itu, epistemologis juga itu membahas bagaimana pemimpin politik dan masyarakat menentukan kebenaran di tengah berbagai narasi yang saling bersaing seperti propaganda, media sosial, atau opini publik. Lalu ada pengetahuan politik dalam epistemologis. Jadi pengetahuan dalam politik itu berasal dari berbagai sumber seperti pengalaman, sejarah, tradisi, dan ilmu pengetahuan sosial. Namun, epistemologis politik juga menghadapi tantangan termasuk ideologis, manipulasi informasi, dan postrat politik. Yang pertama ada rasionalisme versus empirisme. Jadi dalam politik, pendekatan rasionalis itu menekankan pentingnya prinsip-prinsip logis dan universal. Nah, sementara pendekatan empiris itu menekankan pada data dan pengalaman konkret. Lalu ada yang kedua ada konstruktivisme. Jadi perspektif ini tuh memandang bahwa realitas politik itu dibentuk oleh konstruksi sosial. Misalnya misalnya seperti konsep demokrasi memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks budaya dan sejarah. Lalu ada legitimasi pengetahuan politik epistemologi. Nah, ini juga berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Jadi menurut Max Weber mengidentifikasi tiga sumber legitimasi. Yang pertama ada legitimasi tradisional. Jadi ini tuh berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Yang kedua ada legitimasi karismatik. Jadi ini tuh berdasarkan kekuatan personal seorang pemimpin. Nah, yang ketiga ada legitimasi rasional legal. Jadi berdasarkan aturan dan hukum formal dalam konteks modern, legitimasi politik itu semakin tergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Jadi teknologi digital juga tuh membuka tantangan baru seperti penyebaran disinformasi dan pengaruh media sosial terhadap persepsi publik. Lalu ada epistemologi kebijakan publik. Nah, dari dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan itu juga membutuhkan epistemologi yang kokoh. Nah, kebijakan publik itu sering didasarkan pada analisis data dan bukti ilmiah. Namun, epistemologi kritis mengingatkan bahwa data itu tidak bebas dari nilai. Ia selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi. Yang terakhir yaitu aksiologi. Nah, aksiologi dalam politik dan pemerintahan itu berkaitan dengan nilai-nilai etika, moralitas dalam politik dan pemerintahan. Aksiologi itu mengeksplorasi pertanyaan tentang tujuan akhir dari kekuasaan dan kebijakan. Jadi apa nilai yang seharusnya itu menjadi panduan dalam pemerintahan? Apakah keadilan, kesejahteraan rakyat, atau efisiensi ekonomi. Nah, sebagai contoh dalam merumuskan kebijakan publik, aksiologi itu mengarahkan perhatian pada moral dan sosial. Nah, apakah kebijakan ini tuh mencerminkan keadilan sosial? Apakah hak asasi manusia dihormati? Lalu selain itu, aksiologi juga menjadi alat untuk mengkritisi praktik politik yang tidak etis seperti korupsi, nepotisme, atau pelanggaran hukum. Lalu di sini ada nilai-nilai politik. Nah, nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keberlanjutan itu menjadi landasan dalam politik. Namun, interpretasi nilai-nilai ini itu seringkali diperdebatkan. Yang pertama ada keadilan. Jadi konsep keadilan itu dalam politik itu dapat merujuk pada distribusi sumber daya atau keadilan distributif atau perlakuan yang adil di depan hukum
atau keadilan prosedural. Nah, yang kedua ada kebebasan. Jadi dalam tradisi liberal, kebebasan individu adalah nilai utama, sementara dalam tradisi sosial, kebebasan kolektif lebih diutamakan. Yang ketiga ada kesetaraan. Jadi perdebatan itu sering muncul antara kesetaraan peluang versus kesetaraan hasil. Di sini ada juga etika politik. Jadi etika politik itu mengeksplorasi bagaimana pemimpin dan institusi itu harus bertindak. Jadi beberapa pendekatan etika yang relevan adalah yang pertama ada deontologi. Jadi menekankan pentingnya aturan moral yang harus diikuti terlepas dari konsekuensinya. Yang kedua ada utilitarianisme. Jadi mengukur kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada etika kebajikan. Jadi dalam menekankan karakter moral pemimpin seperti kejujuran, keberanian, dan empati. Lalu ada aksiologi dan kebijakan publik. Nilai-nilai aksiologi juga itu mempengaruhi desain kebijakan publik. Nah, misalnya kebijakan kesejahteraan sosial mencerminkan nilai solidaritas, sementara kebijakan lingkungan juga mencerminkan nilai keberlanjutan. Namun, konflik nilai sering terjadi seperti antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Jadi kesimpulan dari penjelasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu memberikan kerangka filosofis yang penting untuk memahami politik dan pemerintahan. Jadi ontologi itu membantu kita memahami hakikat entitas politik seperti negara dan kekuasaan. Epistemologi itu mengajarkan cara mengevaluasi pengetahuan politik dan legitimasi kekuasaan. Nah, sedangkan aksiologi itu menekankan pentingnya nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan. Nah, dengan memadukan ketiga prinsip ini, kita dapat mengembangkan perspektif yang lebih mendalam dan kritis tentang bagaimana politik dan pemerintahan beroperasi, serta bagaimana keduanya itu dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.